Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabahul khair anak-anakku semuanya, kelas 5. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz senang mendengarnya. Kalian semua dalam keadaan sehat. Ustadz dan Ustadzah selalu mendoakan kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian juga mendoakan Ustadz dan Ustadzah di sini untuk juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa, Allah masih memberikan kesempatan kita semuanya untuk bertemu. Hari ini pembelajaran kita yaitu pembelajaran akhlak, ya, akhlak. Sudah dapat bukunya semuanya? Sudah, ya, alhamdulillah. Bagaimana kemarin ininya, evaluasinya? Gampang ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian semuanya untuk mengerjakan evaluasi. Untuk hari ini kita sudah mulai masuk bab selanjutnya. Untuk bab selanjutnya kita mempunyai judul yaitu tentang ukhuwah Islamiyah, ya. Ukhuwah Islamiyah. Sering mendengar ya kita semuanya ya kalimat ukhuwah Islamiyah. Ada yang tahu apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah sering kita mendengarnya dalam bahasa Arab biasanya akhun, ukhtun, ya, itu asal katanya. Ukhuwah, kalau akhun itu saudara laki-laki, ukhtun apa tadi? Saudara perempuan, betul. Lalu kalau ukhuwah berarti apa? Betul sekali. Persaudaraan Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Persaudaraan sesama umat Islam, ya, itu. Jadi hari ini kita materinya itu ukhuwah Islamiyah atau gampang disebutnya adalah persaudaraan sesama muslim atau sesama umat Islam. Ada beberapa hal yang melandasi kenapa sih kita harus kemudian mempelajari tentang ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan itu nanti mempunyai imbas atau mempunyai manfaat adalah sebuah persatuan, ya, sebuah persatuan. Persaudaraan yang kokoh membuat manfaat yaitu persatuan Islam. Kalau umat Islam bersatu, maka tidak ada lagi yang akan mengejek orang Islam. Ketika ada yang mengejek, maka kita menjadi kuat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu. Ustadz, kenapa sih kita harus belajar ukhuwah Islamiyah? Kan kita sudah saling bersaudara. Betul. Kita selama di dunia ini, selama kalian di Al-Irsyad, itu selalu diajarkan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa Islam itu tidak hanya di Indonesia saja, kalian semua harus ketahui, ya. Islam itu ya ada tidak hanya di Asia, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Australia, ya. Di Afrika bahkan, ya, di masing-masing benua itu semuanya ada yang beragama Islam. Bersyukur hari ini kita hidup di Indonesia yang mayoritas agamanya Islam. Apa sih manfaatnya Ustaz? Sehingga kita untuk menjalin sebuah
persaudaraan sangat mudah, tidak mengalami kendala. Bayangkan ketika kalian berada di wilayah yang minoritas. Minoritas tahu ya, sebagian kecil. Orang Islamnya cuma sedikit. Contoh kalian berada di Amerika, atau tidak usah jauh-jauh, yang masih di Asia saja, berada di Jepang. Di sana agamanya agama Shinto ya. Bagaimana hidup di negara yang tidak mayoritas agama Islam? Ini mengalami kesulitan. Meskipun kita harus yakin di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tetapi hari ini kita bersyukur hidup di Indonesia yang mayoritas agamanya Islam. Itu pun kita harus dipupuk kembali ukhuwah Islamiyahnya. Kenapa Ustadz? Karena di Indonesia tidak hanya berasal dari satu suku saja. Contoh saat ini kita berada di suku Jawa, betul sekali. Tapi Indonesia punya beragam banyak suku. Coba sebutkan apa aja. Jawa betul, Sunda, Dayak, Madura, ya. Belum lagi suku-suku yang luar Jawa banyak sekali. Dan Islam tidak hanya berada di Jawa, ya. Islam sekali lagi Ustaz sampaikan tidak hanya berada di Jawa. Islam itu ya berada di Sumatera, ya. Islam berada di Nusa Tenggara, baik timur maupun barat. Islam berada di Kalimantan, bahkan Islam juga berada di Papua, suku Papua. Kita harus paham tentang itu. Jadi jangan kemudian kita beranggapan bahwa Islam itu hanya di Jawa, orang Jawa saja Islam. Salah. Islam itu adalah agama yang rahmatal lil alamin. Islam itu agama untuk semua alam, rahmat untuk semua alam. Oleh karena itu kemarin Ustadz sudah menyuruh kalian untuk menghafalkan satu hadis itu yang di halaman 14 ya. Ustadz kemarin sudah menerima sebagian besar ya, sudah ngirim semuanya. Kita baca bareng-bareng, ikut Ustadz Biki. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wala yakdzibuhu wala yahqiruhu. Kita ulangi bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wala yakdzibuhu wala yahqiruhu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Lanjutannya, la yadlimuhu, maka tidak boleh menzaliminya. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh berbohong kepadanya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Perintah Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka kita dilarang la yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Nakal contoh, tidak boleh. Wala yakdzibuhu, dan juga tidak boleh membohongi. Wala yahqiruhu, dan kita juga tidak boleh menghina. Enggak boleh. Ya. Ini pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ulangi, setiap muslim adalah bersaudara. La yaklimuhu, tidak boleh menzalimi, tidak boleh membohongi, dan tidak boleh menghina. Catat ya. Ustadz, apa sih pentingnya kemudian ukhuwah Islamiyah? Ya, pentingnya apa sih ukhuwah Islamiyah? Kalian pernah lihat sapu lidi? Ya, betul. Sapu lidi itu kan banyak tuh ya, banyak.
Sapu lidi bisa menyapu, digunakan untuk menyapu karena bersatu, karena banyak. Coba kamu pegang hanya satu sapu lidi saja. Contoh ini sapu lidi untuk nyapu. Bisa nggak? Bisa sih, tapi selesainya lama. Ya, bisa, tapi selesainya lama. Beda ketika kemudian satu lidi itu satu ikat, jumlahnya banyak, digunakan untuk menyapu. Lebih cepat mana? Jelas lebih cepat yang satu ikat. Artinya apa? Umat Islam kalau kemudian bersatu, maka bisa menghalau kemungkaran. Cepat untuk menghalau kemungkaran. Tapi kalau umat Islam kemudian sendiri-sendiri, si A sendiri, si B sendiri berjalan, dia tidak akur, tidak mau bersama-sama, maka apa imbasnya? Ya lama Islam itu nanti untuk memberantas kemungkaran. Oleh karena itu apa? Islam selalu mengajarkan tentang ukhuwah Islamiyah, karena nanti manfaatnya adalah umat Islam akan bersatu. Kalau umat Islam bersatu, maka umat Islam tidak akan dilecehkan oleh orang lain atau umat lain. Paham itu? Keutamanya apa sih? Terwujudnya persaudaraan dan persatuan umat Islam. Jelas kalau kemudian kita saling ukhuwah Islamiyah akan menimbulkan persatuan, persaudaraan. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang. Ketika satu tersakiti, satu terzolimi, maka yang lain merasa sakit, bukan malah menghinanya, bukan malah membulinya. Itu bukan akhlak orang Islam. Ya, yang seperti itu bukan akhlak orang Islam. Kemudian apa? Jelas ketika saling mengasihi, saling kasih sayang, maka Allah akan tuh memberikan kasih sayang. Kemudian meringankan beban yang berat. Kalau kemudian kita ukhuwah Islamiyahnya kuat, persaudaraannya kuat, maka saling membantu. Betul sekali. Contoh kemarin kurban ini ya, ibadah kurban, Idul Kurban. Kalian semuanya sudah nabung nih dari kelas 4 kemarin. Itu karena ukhuwah Islamiyah kita, rasa persaudaraan Islam kita. Kita tidak mengenal umat Islam yang kemarin kita kasih kurban, contoh di kemarin di daerah Sumbang, Ustadz ya. Kalian kenal gak? Enggak, tapi di sana ada orang Islam. Maka di situ wujud kita ukhuwah Islamiyah bisa membantu beban orang lain. Bebannya apa? Di sana tidak ada kurban. Kita punya harta lebih, kita punya rezeki lebih, kita berikan di sana. Meskipun kita tidak kenal, tapi sama-sama orang Islam. Itu pentingnya. Ya. Kita tidak mengenal, tapi kita sama-sama beragama Islam. Wajib untuk saling membantu. Sehingga mereka bagaimana di sana? Sangat senang sekali, sangat merasa terbantu, bahkan mendoakan kita semua, mendoakan kalian untuk selalu sukses dan lain sebagainya. Itu. Apa saja sih hak-hak sesama muslim? Setidaknya ada berapa ini? Ada 6 ya. Hak-hak sesama muslim. Yang pertama adalah memberi salam. Ingat, yang mengucapkan salam yang mendapat pahalanya lebih banyak loh ya. Menjawab salam, radus salam wajib. Menjawab salam wajib. Mengucapkan salam sunnah. Maka yang pahalanya lebih banyak yang mengucapkan dulu. Kalian harus berlomba-lomba ketika ketemu teman, ketemu ustadz-ustadzah untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, memenuhi undangan. Ketika dapat undangan, kita disarankan untuk memenuhi ketika memang tidak ada uzur atau tidak ada halangan. Kemudian memberikan nasihat. Ini jelas sesama muslim itu harus saling menasihati, seperti dalam surah Al-Asr ya. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Saling berwasiat, saling menasihati tentang kebaikan. Tawasau bis sabri, saling berwasiat atau menasihati tentang kesabaran. Mendoakan orang yang bersin. Ada yang bersin nih, kasih contoh. Yang bersin kan ucap apa? Alhamdulillah. Yang mendengarkan, yarhamukallah. Yang bersin ucap, yahdikumullah. Saling mendoakan. Islam indah sekali ya. Ada orang yang bersin saja, kita saling mendoakan. Kemudian nih, yang kelima, menengok orang sakit. Ya, ini terkait dengan menengok orang sakit ya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh yang luar biasa.
Kalian pastinya sudah pernah dengar dulu nih. Ketika suatu ketika Nabi Muhammad itu ketika akan ke masjid gitu ya, itu selalu dilempari kotoran sama orang lain gitu ya. Suatu ketika Nabi Muhammad lewat, loh, kok ini ya nggak ada yang lempari saya ya? Kemana ini? Malah dicari sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanya kepada orang sekitar, ya Fulan, kemana ini yang biasanya di sini nih? Biasanya saya sering lihat si Fulan ini di sini melempari saya kotoran. Jawabnya apa? Oh Nabi, si Fulan sedang sakit, didatangi oleh Nabi. Nabi niatnya menjenguk, tetapi ketika ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, si Fulannya ngomong, oh ternyata Nabi, si Fulan ini sudah takut sekali. Khawatirnya Nabi itu akan membalas. Ternyata apa? Nabi akan menjenguk, bukan untuk membalas. Ini sifat Nabi yang luar biasa. Disakiti, tetapi Nabi tidak membalas untuk menyakiti. Bahkan ketika yang menyakiti tersebut sakit, ditengok, dijenguk. Luar biasa bukan? Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengiringi jenazah. Ketika ada orang meninggal, kita mengiringi jenazah sampai ke liang lahat atau ke kuburan. Tapi kalau kemudian kalian merasa takut ya sudah, nggak usah. Yang penting mendoakan. Tapi kalau sudah besar, nanti ketika tetangga ataupun saudara itu meninggal dunia, kita disunahkan untuk mengiringi ya sampai ke liang lahat, mengantarnya sampai liang lahat. Karena betapapun kita nanti juga yang akan diiringi. Hari ini kita mengiringi orang lain, nanti suatu saat kita yang akan diiringi oleh orang lain. Hari ini orang lain yang meninggal, suatu saat kita yang akan meninggal. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah ketika meninggal ya. Allahumma amin. Itu di situ juga ada pada bersin ya. Ada pada bersin banyak ya. Nanti kemudian kalian pelajari. Ada refleksi bagus itu. Terus setelah ini silakan kalian kerjakan tuh di halaman 23 ya. Di halaman 22 dan 23 ya. Kerjakan di halaman 22 dan 23. Siap ya? Dikerjakan dengan baik. Kemudian kalau sudah selesai bisa kalian kirimkan hasilnya, difoto ya, kirim ke WA-nya Ustaz Vicky nggak apa-apa ya. Sebagai bukti bahwasanya kalian sudah mengerjakan. Ingat, tugasnya di halaman 22 dan 23. Kalian kerjakan, setelah itu difoto, kirim ke WA Ustaz Vicky. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ibadahnya tepat waktu. Jangan lupa selalu olahraga biar kalian tetap sehat, makan yang teratur. Meskipun di rumah selalu belajar, jangan lelah untuk menuntut ilmu. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.